Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firna Anantair Dahlan. Saya dari kelas B, Prodi Pendidikan Geografi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai letak geologis Indonesia dan pengaruh letak geologis Indonesia terhadap kondisi alam di Indonesia. Nah, tugas presentasi ini dilakukan guna memenuhi mata kuliah Geologi dan Geomorfologi Indonesia. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita simak materi yang pertama, yaitu pengertian letak geologis Indonesia. Letak geologis adalah letak suatu tempat berdasarkan batuan yang ada di dalam bumi. Kepulauan Indonesia memiliki kondisi geologis yang menarik, dengan gugus kepulauannya dibentuk oleh tumbukan-tumbukan lempeng-lempeng tektonik besar. Tektonik lempeng adalah suatu teori yang menerangkan proses dinamika dan pergerakan bumi tentang pembentukan jalur pegunungan, jalur gunung berapi, jalur gempa bumi, dan cekungan endapan di muka bumi yang diakibatkan oleh pergerakan lempeng. Menurut teori tektonik lempeng, permukaan bumi terpecah menjadi beberapa lempeng besar. Nah, dari pengertian letak geologis Indonesia dapat kita ketahui bahwa wilayah Indonesia itu atau negara Indonesia itu letak geologisnya itu ditentukan berdasarkan batuan yang ada di dalam bumi. Lanjut, letak geologis wilayah Indonesia sangat strategis. Pada letak geologis Indonesia ditandai oleh 3 hal, yakni yang pertama, Indonesia terletak pada 2 rangkaian pegunungan besar, yakni sirkum pegunungan Mediterania dan sirkum pegunungan Pasifik. Yang kedua, Indonesia terletak di antara 3 lempeng utama, seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya menurut teori tektonik lempeng, yaitu lempeng Australia, lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Nah, yang ketiga, Indonesia terletak di antara 3 dangkalan besar, yaitu yang pertama dangkalan Sunda, dangkalan Sahul, dan daerah laut pertengahan Australia Asiatis. Lanjut, berdasarkan kondisi geologis, Indonesia dapat dilihat dari beberapa sudut, yaitu dari sudut formasi geologi, keadaan batuan-batuannya, dan jalur-jalur pegunungannya. Dilihat dari formasi geologinya, Kepulauan Indonesia dibagi dalam 3 zona atau pertemuan 3 lempeng litosfer. Menurut Nasir 2009, yaitu yang pertama, bagian utara berbatasan dengan Tameng Asia dan perluasannya ke arah selatan tenggelam di bawah permukaan air laut yang dikenal dengan Tameng Eurasia, dengan lempeng Eurasia. Yang kedua, bagian barat dan selatan dibatasi oleh benua Gondwana yang terdiri dari India, dasar Samudra Hindia, Australia, dan perluasannya ke arah utara tenggelam di bawah permukaan air, yakni pada paparan Sahul yang dikenal dengan lempeng Indo-Australia. Nah, bagian timur dibatasi oleh dasar Samudra Pasifik, disebut lempeng Pasifik yang meluas ke arah barat daya. Nah, lanjut. Nah, ini adalah gambar dari penjelasan pada slide sebelumnya, di mana kita bisa lihat bahwa di arah utara terdapat sirkum pegunungan Pasifik, dan juga lempeng sebelah timurnya terdapat lempeng Pasifik, dan di bagian selatannya ada dangkalan Sahul dengan lempeng Indo-Australia, sedangkan di bagian arah baratnya terdapat sirkum pegunungan Mediterania dan dangkalan Sunda, serta di bagian utara terdapat lempeng Eurasia. Lanjut, pengaruh letak geologis Indonesia. Nah, tumpukan lempeng-lempeng di Indonesia membentuk rangkaian pegunungan yang sebagian menjadi gunung berapi di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Dampak dari kondisi geologis Indonesia ini yaitu munculnya fenomena gempa bumi dengan tumbukan lempeng-lempeng di Indonesia. Ada beberapa pengaruh bagi Indonesia terhadap kondisi alam. Nah, yang pertama, memiliki banyak gunung berapi yang aktif. Hal ini dipicu dengan fakta bahwasannya Indonesia terletak di antara 2 sirkum pegunungan dunia, yaitu sirkum
sirkum pegunungan Pasifik dan sirkum pegunungan Mediterania. Dan yang kedua, kaya akan barang tambang. Dengan letak geologisnya, Indonesia kaya akan sumber daya alam berupa tambang dan mineral. Karena wilayah Indonesia banyak terdapat cekungan sedimen, sehingga akibatnya banyak terjadi aktivitas tektonik di wilayah Indonesia. Nah, bisa juga karena dipengaruhi oleh lempeng-lempeng. Yang ketiga ada memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Nah, keanekaragaman hayati yang bervariasi ini ditemukan di suatu tempat di bumi. Keanekaragaman menggunakan keanekaragaman hayati yang menggambarkan bermacam-macam makhluk hidup yang tersebar di Indonesia, mulai dari flora dan fauna. Hal ini dipengaruhi oleh fakta bahwasanya Indonesia dilalui oleh dua dangkalan besar, yaitu dangkalan Sahul dan dangkalan Sunda. Yang berikutnya memiliki tanah yang subur. Nah, tentu jika banyak terdapat gunung berapi yang aktif di Indonesia, tentu dari aktivitas gunung berapi tersebut terdapat jenis tanah vulkanik yang tersebar di beberapa pulau di Indonesia. Hal ini yang memicu bahwasanya tanah vulkanik yang dimiliki oleh Indonesia itu bersifat subur karena berasal dari lahar dan abu dari pergerakan dari aktivitas gunung berapi. Nah, yang berikutnya sering terjadi gempa. Nah, tentu fakta bahwasanya di Indonesia sering terjadi gempa tidak bisa disalahkan karena memang itu menjadi salah satu akibat atau pengaruh dari letak geologis Indonesia itu sendiri, di mana gempa ini bervariasi, terdapat ada yang kecil, ada yang besar dibandingkan dengan gempa-gempa yang terjadi di negara-negara lain. Nah, contoh kecilnya pada saat gempa pada tanggal 28 September 2018, 2 tahun yang lalu, terjadi gempa di Sulawesi Tengah, tepatnya di Kota Palu, yang menewaskan beribu-ribu korban jiwa dan beberapa infrastruktur yang rusak. Nah, beberapa bulan yang lalu juga, sekitar 2 bulan yang lalu dan juga 1 bulan yang lalu, terjadi juga gempa sekitar kekuatan 4,5 magnitudo yang terjadi di Kabupaten Tojo Nauna, Kecamatan Ampana Kota dan sekitarnya, yang menewaskan seorang anak kecil di daerah Bailo, seperti itu. Nah, jadi lanjut yang berikutnya, laut di Indonesia memiliki dangkalan. Nah, karena terdapat tiga dangkalan, salah satunya dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul, sehingga Indonesia itu memiliki kondisi geologis yang memiliki dangkalan dibandingkan dengan negara-negara lain, dengan laut di negara-negara lain, seperti itu. Baik, berikutnya keuntungan dan kerugian letak geologis Indonesia. Yang pertama, keuntungannya. Letak geologis di Indonesia yaitu sebagai berikut. Indonesia memiliki banyak gunung api sehingga Indonesia menjadi negara yang memiliki tanah yang subur. Nah, jelas. Yang kedua, Indonesia kaya akan sumber bahan tambang. Tentu saja karena seperti yang dijelaskan tadi, terdapat banyak sekali bahan tambang dan mineral yang tersebar di Indonesia karena aktivitas dari tektonik di wilayah Indonesia. Baik, yang berikutnya, Indonesia menjadi negara yang kaya akan lokasi wisata alam. Yang berikutnya, Indonesia menjadi negara yang kaya akan sumber tenaga panas bumi sehingga dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Berikutnya, kerugian letak geologis di Indonesia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia menjadi negara yang rawan bencana alam serta seperti gempa bumi, gunung meletus, dan tsunami. Tanah di Indonesia kurang stabil dan curam. Banyak korban jiwa jika terjadi bencana alam. Nah, sudah jelas bahwasanya setiap ada keuntungannya pasti juga ada kerugian yang perlu ditanggung. Nah, pesannya kita patut mensyukuri
bahwa ada manfaatnya ada manfaatnya Indonesia memiliki letak geologis yang sangat strategis, namun kita juga perlu menjaga diri dari kerugian dari letak geologis di Indonesia. Berikutnya sumber referensi dan gambar. Nah, ini ada beberapa referensi saya ambil dari beberapa alamat email. Yang pertama dari geologinesia.com dan ada dari LTS UIN Malang ac.id dan ada dari file upi.ac.id. Baik, sekian dan terima kasih. Itulah pemaparan materi singkat dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau ada kata yang kurang berkenan. Sekali lagi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.